Oke, baik saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini, pagi menjelang siang ya, kita bisa berjumpa. Saya mohon maaf belum bisa daring, belum bisa luring ya, belum bisa luring karena pengalaman kemarin di dua prodi itu kesusahan nyari parkir itu, jadi saya harus nanti cari itu dulu lah, cari sopir dulu ya, biar di drop aja saya aja. Oke, ini layar terlihat ya. Layar terlihat. Oke, kemudian nah saudara, itu saya kirim link. Nah ini ya. Oke, ini sudah ada 8 yang berhasil, terus bertambah. Oke, silahkan dicoba aja, diklik ya, dicoba diklik. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke aplikasi Overleaf ini, saya ingin perlihatkan terlebih dahulu yang tadi dikirim ya. Nah ini. Nah, saudara, seperti yang diminta, kita akan menggunakan bukunya Profesor Sadono Sukirno. Jadi beliau itu guru besar UI, tapi kemudian bertugas di Malaysia ya. Bertugas di Malaysia. Ini adalah halaman-halaman awal buku beliau, dan kita akan jadikan rujukan. Nah, terutama rujukannya itu terkait dengan sistematika pembahasan yang tercermin dalam daftar isi. Oke, sebelum ke daftar isi kita lihat dulu. Ini judul. Jadi jangan sampai salah ya, termasuk juga jangan sampai tidak lengkap ketika kita merujuk buku ini dalam karya tulis kita. Ya. Ketika kita merujuk dalam karya tulis kita, jangan sampai salah. Makroekonomi, teori pengantar ya. Nanti penulisannya dalam metadata manajemen citasi atau manajemen referensi, kita bisa menuliskan makroekonomi ×2 teori pengantar. Edisinya jangan lupa, ini edisi ketiga. Ini biasa penulis ya, lengkap. Ini penerbitnya Raja Wali. Sebentar. Raja Grafindo Persada. Ini grup Raja Wali ya, grup Raja Wali Press, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jadi nama penerbit, kota penerbit jangan sampai terlewatkan. Oke, kemudian cetakan, sebentar, cetakannya ada tidak? Oh, cukup edisi lah ya, cukup edisi ketiga, tahun 1994. 1994 ini kelihatan, ini yang pertama ini. Yang berikutnya itu tahun 2003 kalau tidak salah ini ya. Bentar saya lihat dulu. Oh. Nah ini ya. Aduh. Kelihatan ininya ini yang edisi mikronya ya, edisi mikro. Yang makronya saya lupa nggak bawa ke meja saya nih. Ini 2011. Nah, ya 2011 yang ini kita lihat. Dia di sini tidak muncul ininya ya, tidak muncul cetakan ke-nya. Oke, di sini tidak muncul cetakan ke-nya. Yang jelas edisinya sama, edisi ketiga. Oke, nah, saudara,
Oke. Uh, Oke. Jadi yang seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, yang kita akan jadikan rujukan itu terkait dengan sistematika. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam sistematikanya, jadi sistematika itu tercermin dari daftar isi ya, tercermin dari daftar isi. Nah, kita sekarang bisa melihat bab pertama, ini ruang lingkup analisis makroekonomi ya. Ini jadi Profesor Sadono Sukirno membuat judul seperti ini. Nah, subjudulnya ini dari mikro ke makro. Gitu ya. Jadi saudara mohon oke, sebentar. Saudara dapat ekonomi mikro kapan? Halo. Semester kemarin? Semester 2, Pak. Oh ya, oke ya, semester kemarin berarti ya. Oke, nah dan buku Sadono Sukirno yang dipegang? Halo? Yang dirujuk Sadono Sukirno juga? Oke. Ya, jadi oke. Nah, saya stop sharing lagi nih. Jadi saudara ini mikro ya, ada tingtung. Ini ya, ada mikro nih, atau saya jangan pakai Stella jangan pakai virtual background. Ini aja ya, nih kelihatan ya. Sorry. Oke, jadi karena sekarang kita menggunakan bukunya Sadono Sukirno untuk makro sesuai dengan permintaan ya, maka untuk mikro pun saya berasumsi saudara menggunakan bukunya Sadono Sukirno yang ini ya. Gitu. Andai kemarin waktu mikro saudara belum menggunakannya, ya saudara boleh baca dari sekarang. Jadi baca-baca dulu yang mikro itu, dibaca dulu, dan PDF-nya bertebaran di internet ya. Jadi PDF yang ini nih, kalau yang makro tidak ada. Jadi PDF yang ini, yang mikro ini bertebaran di internet ya, silahkan diunduh lah ya. Itu diasumsikan sebagai open source saja. Diasumsikan sebagai open source, itu yang harus dibaca, diingat kembali apa yang kita pernah pelajari di ekonomi mikro itu, dan ya mari kita hubungkan. Nah, kenapa saya mengharuskan itu? Karena di sini, nah ini ya, jadi Prof. Sadono Sukirno membuat di awal, ini masih halaman awal ya, ini dari mikro ke makro. Tuh. Oke. Nah, jadi mohon diadaptasi atau mohon diadopsi ya. Tuh. Nah, berikutnya masuk ke masalah utama dalam perekonomian. Oke, saya perlihatkan dulu sampai dengan yang akhir ya. Jadi bab 1 ruang lingkup analisis makroekonomi, bab 2 penghitungan pendapatan nasional, bab 3 penentuan kegiatan ekonomi, dan seterusnya sampai dengan bab 13. Bab 13 ini bab akhir dari makro. Ternyata Profesor Sadono Sukirno membuat frasa judulnya itu adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Artinya pembangunan ekonomi. Jadi di akhir mata kuliah ini, atau mata kuliah ini menghantarkan siapapun para penstudinya untuk melanjutkannya ke materi pembangunan ekonomi. Ya, ini nih.
Tuh. Ya. Nah, oke. Ini sebetulnya ada konsepnya, ada filosofisnya. Jadi pembangunan berbasis pertumbuhan. Nah, saudara, mohon diingat ini bahwa sekarang ada kecenderungan atau cukup banyak ya, kalaulah tidak boleh dikatakan sangat banyak ya, para ekonom, para akademisi ekonom yang menawarkan konsep pembangunan itu bukan berbasis pertumbuhan, tetapi berbasis distribusi. Gitu ya. Itu jadi berbasis distribusi yang ditawarkan gagasannya itu untuk lebih terjaminnya pemerataan. Gitu. Jadi distribusi dulu baru kemudian tumbuh. Saudara, mungkin di mikro saudara belum saya tidak tahu ya apakah di mikro saudara sudah diperkenalkan ke hipotesis Kuznets. Hipotesis Kuznets memang di makro ya sebetulnya. Tapi ada sejumlah, ini pengalaman saja, sejumlah pengajar yang menawarkan hipotesis Kuznets atau memperkenalkan hipotesis Kuznets di ekonomi mikro terkait dengan perilaku konsumen. Kan gitu ya. Jadi ketika kita belajar mikro itu kan kita dapat tuh materi perilaku konsumen. Dan di perilaku konsumen itu ada konsep maximizing utility. Dalam maximizing utility konsepnya seorang individu itu baru dikatakan maksimum ketika menghabiskan seluruh anggarannya, ya, seluruh alokasi anggarannya kan begitu ya. Jadi kalau kita dapat dapat gaji sebulan berapa 5 juta gitu, itu baru dikatakan maksimum ketika seseorang menghabiskan anggarannya. Nah, konsep menghabiskan, apakah itu semuanya harus dinikmati oleh diri sendiri, kembali ke PIE. Gitu ya. Saudara di PIE sudah dapat MPC MPS, marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Kalau belum, nanti di makro ini belum. Oke, nggak apa-apa, nyantai ya. Jadi kalau belum, nanti di makro juga ini akan diulang kembali dan dicoba dipahami bagaimana sebetulnya manusia, kita selaku manusia, individu itu memiliki, siapapun kita itu akan melewati atau memiliki masing-masing MPC dan MPS-nya. Ya, jadi marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Oke, Pak Anton, itu apa MPC MPS itu? Nah, kan gitu ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, saudara, jadi ini saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan di awal. Jadi ini adalah sistematika. Jadi alur berpikir kita mengikuti alur berpikirnya Sadyono Sukirno dalam karya tulisnya, termasuk yang mikro, ya, termasuk yang mikro. Jadi sebetulnya kalau kita gabungkan dengan mikro berarti ada sekitar 24 atau 25 atau sampai dengan 26 chapter lah ya. 24, 25, 26 chapter. Berikutnya yang nggak boleh kita lupa adalah mengkaitkannya dengan analisis Islam atau syariah. Meskipun prodi saudara, jurusan saudara kan manajemen ya, nggak kayak prodi tetangga tuh, MKS ya, nggak ada syariahnya gitu. Tapi karena kita kuliah di UIN, dan UIN itu adalah wahyu memandu ilmu. Pengertian wahyu adalah Quran, hadis, itu ya, dan turunannya itu memandu ilmu. Jadi ya saudara tetap berkewajiban untuk bisa membuat narasi, menyusun narasi bagaimana ekonomi makro ini atau apapun mata kuliah yang saudara pelajari di kampus kita ini, di kampus tercinta ini, menghubungkannya dengan basis keilmuan kita, dengan paradigma keilmuan kampus kita, wahyu memandu ilmu. Meskipun saya tidak akan menuntut saudara untuk sedalam apa yang dilakukan oleh kawan-kawan MKS. Tapi Anda saudara memiliki kemampuan untuk menghubungkannya jauh lebih dalam, jauh lebih kental lah kira-kira gitu ya, dengan ada atau sekental seperti yang dilakukan oleh prodi-prodi agama ya. Jadi kenapa saya katakan prodi agama, saudara, kita ini yang
yang tidak pakai syariah belakangnya, tidak pakai Islam ya, tidak pakai nomenklatur ya, bukan berarti non Muslim ya, tidak pakai nomenklatur syariah ataupun Islam, itu atapnya dikti, ya. Jadi saudara atapnya itu dikti. Nah, yang belakangnya pakai syariah atau pakai Islam, itu atapnya Kemenag. Ya, kalau ada pertanyaan, Pak Anton kan kita di FEBI, iya, tetap prodi itu kan mandiri. Artinya mandiri itu begini, paling tidak dari aspek akreditasi, kan gitu ya. Akreditasi saudara apa? B. Prodi saudara? Ada yang tahu akreditasi prodi saudara? B ya? B. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan ketika di reakreditasi jadi A. Ya, mudah-mudahan. Nah, untuk menghadirkan apapun yang bisa kita lakukan agar akreditasi prodi kita menjadi A, itu dimulailah dari tradisi akademik dalam perkuliahan ini, ya. Nah, dimulailah dari tradisi akademik dalam perkuliahan ini. Apapun bisa kita lakukan ya, selama itu berkontribusi atau diasumsikan bisa berkontribusi bagi peningkatan kualitas akreditasi kita. Oke. Nah, ini saya merasa harus maraton ini ya. Oke, jadi kembali ke sistematika. Jadi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 13. Oke. Pertemuan kita itu kan 14 kali plus UTS UAS ya. Jadi 16 ya pertemuan kita itu. Oke. Baik. Saya ingin perlihatkan apa yang tadi saya lontarkan itu. Jadi cara belajarnya begini saudara. Jadi Pak Anton apa MPC MPS itu? Nah, silakan masuk ke Google. Oke, ketikkan MPC. Ada nggak? Nggak. Marginal. Oke lah, ini ada ya. MPC ekonomi makro. Ini ada nih. Ya. Nanti kalau nggak ketemu masuk ke Wikipedia. Nah, ini ya MPC, MPS, APC, APS. Tuh. MPC, MPS, APC, APS adalah istilah-istilah yang tidak akan lepas dari pembahasan pendapatan nasional. Ya. Pada perekonomian ya. Nah, saya perbesar deh biar enak. Nah, ini ya. Pada perekonomian 2, 3 atau 4 sektor tetap ada interaksi dengan sektor rumah tangga. Rumah tangga berhubungan dengan perilakunya dan seterusnya ya, dan seterusnya. Hubungan di antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan inilah yang dijelaskan dalam konsep marginal propensity to consume, marginal propensity to save, dan average propensity to consume. Ya, average propensity to consume. Kalau APS-nya average propensity to save. Nih, konsumsi dipengaruhi utamanya oleh besarnya pendapatan. Hubungan pendapatan dan konsumsi dijelaskan dalam konsep dan seterusnya. Nah, ini saudara, ya, ini bahan-bahan yang seperti ini, saudara boleh blok, ya, saudara boleh blok, copy, gitu ya. Tuh, nah silahkan saudara sekarang buka ini, nih ya. Ini kan lembar kerja dosen dan mahasiswanya. Jadi ini ada lembar kerja dosen, di berikutnya ada lembar kerja mahasiswa. Lembar kerja dosen ya. Nah, ini lembar kerja mahasiswa. Lembar kerja mahasiswanya masih kosong karena belum saya buka. Ya, masih kosong. Langsung daftar nilai mata kuliah. Oke. Ini contoh ini ya. Jadi tadi yang sudah berhasil masuk, oke. Boleh dilanjutkan kembali masuknya untuk melihat. Nah, saudara, aplikasi ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ruang nih. Di ruang pertama ini tempat file kita. Ruang kedua ini outline-nya.
Ruang ketiga ini tempat kita mengentrikan apapun yang akan kita entry, apapun yang akan kita tulis, dan ini adalah outputnya, hasilnya. Dan ini PDF yang ini. Ini ada lembar kerja dosen. Saudara nggak usah buka ini. Yang saudara harus buka adalah lembar kerja mahasiswa. Ini klik aja ya. Oh, ini outline-nya saya turunkan. Nah, ini saya susun berdasarkan nomor urut mahasiswa. Jadi kalau di kelas ini ada 41, betul ya 41 ya? Oke, ada 41, saya kasih contoh sekarang. Untuk mahasiswa dengan nomor urut 1 silakan buka ini nih. Ya, silakan buka ini. Nah, ini ya. Untuk mahasiswa nomor urut 2 juga sama, silakan buka di nomor urutnya masing-masing. Itu ya. Itu. Nah, mohon tidak mengetikkan apapun. Jangan dulu mengetikkan apapun dulu ya. Jangan dulu mengetikkan apapun sebelum saya kemudian kasih contoh. Oke, sebelum saya kasih contoh. Nah, saudara, oke, saya akan perlihatkan dulu. Ini lembar kerja dosen, saya buka ya. Ini ada daftar hadir perkuliahan. Nah, ini ya, ada daftar hadir perkuliahan. Oke. Untuk bisa memunculkan di sini nih daftar hadir perkuliahan, ini outline-nya diklik. Nih, di sini ada daftar hadir perkuliahan, klik 2 kali. Nah, masuk ke sini ya. Tuh. Oke. Nah, saudara bisa lihat di sini nomor ini ya, NIM, nama lengkap, kuliah ke 1 sampai 16 JTM, jumlah tatap muka. Dan di sini saya sudah entrikan balet, titik ya. Berarti diasumsikan semua mahasiswa hadir 16 kali, full capacity ya, 16 kali gitu. Pak Anon gimana ceritanya? Nanti kan ada yang izin, ada yang sakit dan seterusnya ya. Itu. Nah, mari sekarang kita akan selesaikan masalah itu dengan aplikasi ini. Ya, dengan aplikasi ini. Oke, saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Jadi ini bisa digeser-geser nih ya. Untuk apa? Biar enak aja bacanya. Ya. Oke. Nah, ya. Ini nama lengkap NIM, ini NIM, nama lengkap mahasiswa. Oke. Kalau kita tarik ke sini, ini NIM, ini nama lengkap mahasiswa. Oke. Nah, sekarang, oke, siapa nomor urut 1 sini? Ada hadir? Silahkan ketikkan NIM dan nama lengkapnya di WA Group. Saya akan perlihatkan bagaimana mengentry-nya. Contoh aja ya. Ini nih WA Group-nya. Belum terlihat pergerakan. Silahkan ketikkan NIM dan nama lengkap. Halo? Iya, Pak. Silakan ketikkan NIM dan nama lengkapnya. NIM dan nama lengkap. Nama lengkapnya pakai huruf kapital semua ya. Baik, Pak. Halo, sudah? Belum ada pergerakan nih. Oh, sudah.
Oke. Wah. Oke. Saya minta hurufnya kapital semua. It's okay, nggak apa-apa. Ini saya copy dim dulu ya. Jadi saya anggap saja saya adalah Abdurrahman Siddiq. Saya sedang mengentrikan data saya ke Overleaf. Ya. Nih. Ini name. Ya, ketikkan di sini. Jepret. Ya, berubahlah menjadi 12 19 24 0001. Oke? Ya, terlihat ya? Sekarang kita lihat di sini. Belum berubah kan? Biar robah, klik recompile. Waduh. Sebentar, ini ada mohon jangan. Wah. Sebentar, sudah ada yang berubah nih codingnya. Sebentar. Ini codingnya ada yang berubah nih. Oke, nggak apa-apa. Ini mestinya di recompile-nya bisa ya. Saya coba buka di sebentar. Bentar ya. Ini dummy aja. Ya, memang saya harus hadir di kelas ini ya. Yang begini-begini ini, aduh repot nih kalau nggak di kelas. Nah ini ya. Nah ini daftar hadir perkuliahan. Ini name. Saya pastikan berubah ya. Jadi 0001. Ini recompile. Nah, oke. Nih berubah ya. Nah sekarang nama lengkapnya. Mari kita masukkan. Abdurrahman Siddiq salin. Saya kan tadi minta kapital semua. Mari kita kapitalkan. Caranya begini. Untuk mengkapitalkan semua. Ini blok, pilih uppercase semua. Oke. Abdurrahman Siddiq, copy, masuk ke sini. Nah, dientrikan di nama lengkap mahasiswa. Ya, ketikan, anggap saya ngetik ya, paste Abdurrahman Siddiq, recompile, nama lengkap mahasiswa. Tuh. Gitu ya. Caranya gitu. Oke. Itu. Nah, ini saya berharap semuanya diketikkan oleh masing-masing karena jejaknya akan terlacak. Jadi nggak bisa nitip absen tuh. ya tapi nyantai aja lah. Kalau misalkan nanti ada kendala, Pak Anton malah ketika saya entry jadi error, nggak apa-apa. Minta tetangganya aja ya, minta kawan sebelah mengentrikan. Nyantai ya, gitu. Oke, nah saudara, sekarang ini satu Abdurrahman Siddiq. Ya, sekarang kita buka lembar kerja mahasiswanya. Nomor urut 1 nih, kita buka ya. Nah, ininya masuk ke sini. Oke, Abdurrahman Siddiq, nama ini kita masukkan ke sini.
kita masukkan ke sini. Jangan yang di atas ya. Mahasiswa nomor urut 1 ini untuk menyusun urutan aja ya. Ini namanya kan yang biar muncul di di daftar isi nanti. Tuh. Oke, nah di sini ada foto. Ya, di sini ada foto ya. Jadi mohon siapkan semua fotonya masing-masing. Gak usah yang resmi lah ya. Mau pakai yang resmi juga nggak apa-apa. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Ya, enggak juga nggak apa-apa. Saya sendiri nggak pakai foto resmi lah. Ini foto saya nih. Nah, ini foto saya. Ini foto mahasiswa UIN. Nah, ini kan belum ada ya. Itu. Baik, mari kembali ke sini. Oke. Nah, ini setelah nama lengkap mahasiswa ada di sini, kita akan munculkan nih Abdul Rahman Shidik ini di daftar isi. Oke. Caranya ini ada main teks utama ya, di bawah nih kita klik. Oke. Kita turunkan. Ini saya rekam ya, jadi mudah-mudahan berhasil diupload nanti. Nah, ini kan lembar kerja dosen, ini jangan diganggu gugat oleh saudara ya. ini jangan diganggu gugat oleh saudara. Nah, saudara masuk ke lembar kerja mahasiswa ini. Tadi kan Abdul Rahman Shidik nomor urut 1 ya. Ini nomor urut 1 tuh ini nih. Nah, tapi Pak Anton kenapa nggak muncul di daftar isi? Karena belum saya buka. Gimana cara bukanya? Ini ada tanda persen ya. Tanda persennya di delete. Lembar kerja mahasiswa 1 aktif nih ya. Recompile. Jepret. Nah, sekarang mari kita lihat. Bentar. Ini daftar nilainya udah muncul ya. Mana daftar nilainya Pak ini? Tuh. Oh. UTS, UAS, terstruktur, mandiri, kumulatif. Gitu ya. Nih daftar nilainya. Sekarang mari kita lihat nomor urut 1 di daftar isi ada di mana. Nggak usah panik, lihat huruf Arab ya, nanti saya jelaskan. Semua bisa, bagi yang mau nyantai aja. Nah, ini pertemuan ke-8-nya UTS, tadi pertemuan ke-16-nya UAS ya. Oke. Nah, mahasiswa nomor urut 1 masih kosong ya. Mari kita lihat di daftar isi. Ini punya siapa yang ini? Ini punya saya, punya dosen. Ya. Nanti saya entrikan bahan ajar. Gitu ya. Ini saya entrikan bahan ajar. Nah, untuk mahasiswa masing-masing punya kamar, masing-masing punya ruang. Saya punya ruang di aplikasi ini ya. Saya punya ruang, mahasiswa punya ruang sesuai dengan nomor urutnya dan entrikanlah. Tuh. Nah, Abdul Rahman Shidik. Lembar kerja mahasiswa nomor urut 1 ya. Ini Abdul Rahman Shidik, klik masuk ke sini. Mahasiswa nomor urut 1. Oke, cara kerjanya begitu ya. Nah, sekarang kalau sudah begini, untuk mengentrikan apa yang harus dientrikan oleh Abdul Rahman Shidik sebagai mahasiswa di nomor urut 1 ini klik 2 kali aja di sini nih. Terserah di mana lah ya, sini. Tuh, masuk ke sini. Tuh. Oke, saya akan coba masukkan ini ya. Oke, saya coba masukkan ini. MPC itu apa sih? Nah, inilah ya, atau apapun terserah. Oke, saya coba masukkan sini. Yang boleh
Oke, jadi saudara nggak usah ngotak-ngatik coding. Nanti saya akan kirim ini nih, ya. Jadi yang boleh saudara entrikan itu hanya yang berwarna hitam, ya. Mahasiswa nomor urut 1 ganti dengan Abdul Rahman Sidik. Nah, ini adalah foto, ini email, ini titik-titik silahkan diisi nama, NIM, jurusan, prodi. Nah, prodi D1 belum muncul ya, cukup di jurusan. Nah, yang barusan itu catatan pengantar umum. Oke, di sini boleh kita ganti dengan ekonomi mikro sebagai prasyarat ekonomi makro, kan itu ya. Tadi kan di bukunya Sadono Sukirno dari mikro ke makro, ya. Ini codingnya saya simpan di MS Word biar mudah-mudahan bisa membantu siapapun yang merasa kebingungan kalau langsung ngetik di overlap. Jadi ngetik dulu di MS Word, nanti pindahkan, copy, masuk ke sini. Nah, ya, ini kan masih lorem ipsum dolor. Ini namanya dummy text. Nah, ini ganti dengan yang barusan. Ctrl V. Ekonomi mikro sebagai prasyarat ekonomi makro. Recompile. Dapat ya? Ekonomi mikro sebagai prasyarat ekonomi makro. Ini pengantar umumnya. Nah, dalam rangka wahyu memandu ilmu, gitu ya. Dalam rangka wahyu memandu ilmu, biar terlihat kita ini UIN, gitu ya, PTKI, N, itu. Kita coba sambil belajar aja, toh gampang. Ya, ini yang ekonomi mikro sebagai prasyarat ekonomi makro, copy masuk ke Google Translate. Nih. Nah, saya kan tadi studi kasus tuh apa sih? Ini ya. Nih. Ctrl V. Nah. Sebagai ini ganti dengan merupakan. Itu ya. Kita lihat nih. Ini langsung dapat ya. Al-iqtisadul juz'iyyu. Nah, jadi ekonomi mikro itu bahasa Arabnya al-iqtisadul juz'iyyu. Huwa syartun asasiyun lil iqtisadil kulliyyi. Kita klik. الاقتصاد الجزئي هو شرط أساسي للاقتصاد الكلي. Ya gitu ya, Pak Anton ini nggak ada sakalnya. Ya sudah, kita minta bantuan Google aja. Klik. الاقتصاد الجزئي هو شرط أساسي للاقتصاد الكلي. Nah, copy, masuk ke sini. Ya, ini masih lorem ipsum nih. Hanya tulisannya aja huruf Arab, lorem ipsum ya. Mana? Ini. Ya. Oke. Ini diganti saja sama yang barusan. Ctrl V. Recompile. Nah, dapat ya? Oke. Gak usah tanggung saudara, kita lihat Inggrisnya. Microeconomics is a prerequisite for macroeconomic. Copy. Masukkan sini. Gitu. Kan menuju world class university kita ini. Gitu ya. Itu. Cepret. Dapat tuh. Indonesianya dapat, Inggrisnya dapat, Arabnya dapat. Dan ini menjadi catatan tiap yang model begini ya, tiap pertemuan. Jadi masing-masing mahasiswa punya catatannya. Kan sekarang dosen nulis di papan tulis. Mahasiswa ada yang nyatat, ada yang enggak.
kebanyakan, ini pengalaman saya ya. Bentar Pak, jangan dulu dihapus, foto dulu, jepret. Nah sekarang untuk mengamankan catatan itu masukkan ke sini. Karena selama overleaf-nya ada, selama itu pula catatan kita ada. Dan nanti di akhir kita akan print out ini. Tuh ya. Oke, sekarang yang ini tadi, nah ini kita copy, masukkan ke sini. Catatan materi kuliah. Ini kan ada religion is usually defined ya. Nah, ini kita ganti dengan yang barusan. Compile. Bapak, permisi Pak. Ya. Tuh. Waktunya udah habis Pak. Waktunya habis ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, oke. Kalau begitu silahkan off. Saya tetap akan lanjutkan dalam bentuk rekaman ya. Nanti saya upload. Oke? Ya, jadi silakan saudara off. Lanjutkan mata kuliah lain. Oke, sampai ketemu ya. Oke. Oke. Yuk. Oh, silakan off ya. Saya tetap akan membuat tayangan ini, melanjutkan tayangan ini sampai kemudian nanti berakhir ya. Oke, silakan lanjutkan mata kuliah lain. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, jadi saudara, ini contoh ya, contoh catatan materi kuliah itu seperti itu. Ya, bagaimana mengentry kita, mengamankan kita, ya, itu seperti itu. Jadi ketika kita lihat di mana, nah, di sini ya, dari mikro ke makro, nah, kita membuat catatan kita ekonomi mikro sebagai prasyarat ekonomi makro. Itu ya. Nah, barusan kan nggak sampai 1 menit tuh mentranslatekan ini. Itu ya. Dan seterusnya. Oke, selesai catatan. Kita bikin latihan soal jawab. Ini ya. Kita bikin latihan soal jawab. Iyalah, kan bukti kita menguasai, kita bisa menjawab soal, menjawab masalah ya, menyelesaikan masalah. Gitu. Oke. Misalkan ini konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, misalkan gitu ya, utamanya oleh pendapatan. Nah, bikin soalnya di sini, ya, apa yang paling mempengaruhi konsumsi? Jawabannya pendapatan. Nah, kan begitu. Tuh ya, bikin soal nih di sini. Ini Arabnya kita lewat dulu ya. Nah, sini bikin soal. Sebutkan. Nah, kita langsung mulai masuk ke tradisi riset. Variabel. Ya. Variabel utama yang mempengaruhi konsumsi. Jawabannya pendapatan. Oke, recompile. Jepret. Tuh, ini. Oh, ini bukan tanda tanya ya, ini tanda seru. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, soal 2, soal ketiga dan seterusnya itu silakan sesuai kebutuhan masing-masing. Ya, itu. Bisa dari catatan materi kuliah. Bisa nanti kita menghubungkan catatan materi kuliah ini dengan sumber-sumber lain. Ya, bisa sumber online lah, ya. Jadi sekarang saudara Google, ya, atau apapun ya, Google Scholar, Google Books, OJS dan lain sebagainya itu menjadi atau posisikanlah sebagai perpustakaan elektronik.
Itu. Ya, itu. Jadi ya, caranya kayak barusan aja kayak tadi itu ya. Cari dan seterusnya. Oke. Latihan soal jawab selesai, masuk ke studi kasus. Ya, masuk ke studi kasus. Gitu. Ya, masuk ke studi kasus. Tuh, bikinlah studi kasus ya. Gimana caranya? Ya bisa melihat buku-buku atau bisa yang gampang nyari online aja ya. Itu. Latihan studi kasus. Ekonomi. Nah. Ini ya. Nih. Nah, ini yang jangan yang SMA lah ya. Itu. Atau kita bisa lihat ini. Seperti apa sih? Gitu ya. Dan seterusnya. Masukkan ke mana barusan? Ini ya. Masukkan ke sini. Berikutnya laporan baca buku. Nah, selain Sadono Sukirno, buku lain tuh apa sih? Misalkan gitu ya. Ini ada nih buku nih. Oke. Nih ya. Nih. Satu. Yang kedua. Nih. Punya Pak Warman Karim. Oh ya. Nih. Ini ya. Ada buku punya dosen kita ya. Nih dosen kita nih, dosen Febi nih. Ibu Vina. Oke, ini ya. Ini Ibu Vina nih. Jadi masukkan ke sini. Laporan baca buku, nama penulis, judul buku, nama penerbit, tahun terbit, nama penulis, judul buku, nama penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Itu ya, masukkan sini. Berikutnya laporan baca artikel jurnal. Tuh, laporan baca artikel jurnal. Nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, nama publikasinya, volume, nomor, halaman, DOI. Seperti apa DOI? Nantilah kita jelaskan ya. Terus, laporan baca publikasi daring non artikel jurnal. Jadi ada yang jurnal, ada yang non artikel jurnal. Gitu ya. Jadi kalau jurnal ekonomi makro. Ada nggak? Nah, ini ya. Analisis hubungan antara makroekonomi dan indeks harga konsumen. Ya, misalkan gitu ya. Ini dibuka, diklik, masukkan sana. Kalau yang non itu, yang non artikel jurnal, misalkan kita ketikkan variabel ekonomi makro Indonesia, misalkan gitu ya. Ini masih jurnal nih. Mana yang? Ini. www.indonesiainvestment.com. Ini non artikel jurnal nih. Ini artikel biasa aja, artikel lepas ya. Wah, ini ternyata tabel. Oh, ini ternyata data ini. Tuh, saudara coba lihat nih, mulai dari 2011 sampai dengan 2020. PDB, inflasi, hutang pemerintah. Oh, ini. Nah, ini kan keren nih. Tuh ya. Gitu. Silakan pilih salah satu indikator di bawah ini untuk lanjut membaca. Kita coba ini ya. PDB. Wah, udah di. Wah, jadi ekonom tuh. Ya, dapat nih tuh. Ya. Udah nih, Anda bisa jadi ekonom nih. Ini saya bookmark deh. Tar. Ini saya bookmark ya. Ini belum saya bookmark nih. Oke. Dan nah gitu. Jadi saya kalau nanti butuh ini tinggal masuk ke sini. Tuh ya.
Oke, angka itu oke. Nah, ininya kita lihat. Dummy. Nama penulis. Mari kita lihat. Siapa nama penulisnya ini? Ada nggak? Oh. Jadi di sini tidak disebutkan nama penulisnya, cukup disebutkan webnya saja. Nih ya. Nggak ada nih nama penulisnya. Jadi ini redaksi aja. Nih ya. indonesiainvestment.com. Oh, .com ternyata ya. Bukan .go.id bukan. Oke. Nih. Terus apa? Judul? Ya, judulnya yang barusan itu apa? PDB ya. PDB Indonesia. Itu terus nama web. Nah, itu ya. Jadi nama penulisnya nggak ada, kosong. Jadi langsung judul publikasi, nama web, tahun. Nah, tahun sebentar ini ada tahunnya nggak? Tidak disebutkan tahunnya. Nah, tanggal aksesnya hari ini. Ya. Tanggal aksesnya hari ini. Kan ada tanggal akses nih. Nih ya, tanggal akses hari ini. Sesuai jadwal kuliah. Gitu. Sesuai jadwal kuliah. Tuh ya. Jadi setiap pertemuan, ini pertemuan 1, ini pertemuan 2, pertemuan 3, lakukan hal yang sama oleh masing-masing mahasiswa. Begitu. Nah, oke, sebelum saya akhiri, saya akan perlihatkan entry foto. Jadi mohon siapkan foto, nggak usah resmi lah ya, nyantai aja. Oke, jadi nama saya entry dulu nama ya, entry dulu nama Abdul Rahman Sidik. Nih, saya copy Ctrl C, entrykan di yang titik 3 ini, Ctrl V. NIM tadi berapa NIM Abdul Rahman Sidik itu? Nah ini ya, Ctrl C. Nah ini NIM-nya. Oke, jurusan manajemen. Oke, program studinya delete aja. Nah, emailnya silakan, email Abdul Rahman Sidik, ketikkan sendiri. Kita recompile. Oh, ya, nama Abdul Rahman Sidik, NIM, jurusan, email. Sekarang foto, anggap saja saya Abdul Rahman Sidik ya, saya upload foto saya. Oke, di sini ada ini nih, ada image ya. Ini image nih. Ini ada image ya. Kita klik. Kan foto saya nih. Foto mahasiswa. Foto Abdul Rahman. Nah, sekarang Abdul Rahman mau ngupload. Ceritanya saya jadi Abdul Rahman. Klik ini nih. Ini upload nih ya tuh. Ini upload ya. Nih. Yang tanda panah ke atas nih. Ini upload. Klik. Pilih di, boleh drag, boleh select. Pilih di komputer masing-masing mana picture. Nah ini ya, saya pilih mana foto, contoh aja lah. Nah ini ya, ini. Nah ini contoh ya. Ganti sekarang namanya dengan nama saudara, dengan nama mahasiswa ya. Ini rename. Nah ini jadi Abdul Rahman Sidik ya namanya. Oke, sekarang kembali ke lembar kerja mahasiswa yang nomor 1. Untuk ini nih, include grafik, ini kan foto tuh di sini ya.
ini ganti dengan Abdurrahman Sidik. Langsung diketik aja langsung keluar ya. Enter, recompile, cepret. Tuh. Gitu. Jadi upload foto, untuk upload foto ini klik image ya. Image diklik, dibuka. Nah, kursor simpan di sinilah ya. Nih, di sini nih. Baru upload. Kasih nama sesuai dengan nama di daftar hadir. Ya. Nah, caranya masuk ke ruang masing-masing. Nah, ketikkan sesuai dengan nama fotonya. Gitu. Oke, begitu dulu. Ya. Tuh. Bagi yang mau bertemu nanti jam 3 pada Jumat ya, menjelang asar, itu saya buka tutorial langsung dengan mahasiswa fakultas tetangga dengan fakultas syariah ya, gitu. Ada yang minta ditutor langsung, silakan bawa laptopnya aja ya, bawa laptop. Ketemu insya Allah di ruang GB Fakultas Syariah dan Hukum, insya Allah. Oke? Mana? Ini. Oke. Nah, oke. Jadi tetap semangat, tetap semangat. Mari kita lewati, mari kita jalani perkuliahan ini dengan gembira, jangan stres. Oke, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasminallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.